lagi bersama saya Hermes Cici Herminga dengan NIM 230604010. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan negara dan konstitusi. Perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi sebagai pengantar dari materi negara dan konstitusi. Yang pertama, kita membahas berkaitan dengan pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami atau wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Ini merupakan pendapat dari Supriyatnoko pada tahun 2008. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Yang berikut kita bahas mengenai apa itu unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama masyarakat atau rakyat. Masyarakat atau rakyat sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga di suatu negara. Jadi individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga di suatu negara itu disebut masyarakat atau rakyat. Yang kedua, wilayah atau teritorial. Wilayah atau teritorial sebagai tempat atau wilayah negara berdiri. Yang ketiga, bentuk pemerintahan sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain sebagai bukti bahwa negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan legal. Yang berikut kita mengulas berkaitan dengan pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar atau grond dari segala hukum, bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dahulu, konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting yang dikeluarkan oleh kaisar atau raja yang digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan substitusi tertentu. Yang berikut, kita sudah mengetahui konstitusi, namun apa tujuan dari konstitusi tersebut? Jadi, konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan yang pertama, berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, hubungan antar lembaga negara. Jadi, konstitusi itu bertujuan untuk mengatur hubungan antar lembaga negara. Yang berikut, hubungan antar lembaga negara atau pemerintah dengan warga negara atau rakyat. Jadi konstitusi itu berkaitan dengan hubungan antar lembaga negara atau pemerintah dengan rakyatnya. Yang keempat, adanya jaminan atas hak asasi manusia. Ini merupakan hal yang tidak jarang dikenal, tapi ini sudah lazim. Jadi dalam HAM itu kita mengenal adanya konstitusi yang mengatur. Yang berikut hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin banyak pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi tidak menjamin konstitusi tersebut baik.
Yang berikut, hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang merupakan satu kesatuan utuh, di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada umumnya juga melaksanakan dasar negara. Jadi karena konstitusi ini merupakan dasar negara, jadi kita melaksanakan konstitusi itu sama dengan kita melaksanakan dasar negara. Yang berikut, lahirnya konstitusi di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Jadi lahirnya konstitusi Indonesia itu sangat panjang, mulai dengan sejarah-sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar sampai dengan pengesahannya. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 21 orang yang ditetapkan berdasarkan maklumat Gunsekan nomor 23. Badan ini menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Yang berikut, konstitusi Indonesia. Jadi kita sudah mengetahui secara lebih mendalam dan mendetail berkaitan dengan konstitusi, pengertiannya, sejarahnya. Sekarang kita mengetahui bagaimana sistematis atau urutan dari konstitusi Indonesia. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar tertulis. Undang-undang atau Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut atau sebagai pengatur mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan. Yang kedua, konsultasi sebagai hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Yaitu yang kedua, konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Jadi hukum dasar yang tidak tertulis itu biasa disebut dengan konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Contoh konstitusi yang tidak tertulis itu seperti adat istiadat, karena itu merupakan suatu kebiasaan yang tentunya tidak tercantum dalam surat menyurat atau secara tertulis, tapi itu dilakukan atau dipraktikkan secara langsung tanpa adanya tertulis atau dituliskan dalam satu naskah. Yang berikut, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, ini adalah urutan-urutan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku pada 18 Agustus 1945, yaitu tanggal ini merupakan tanggal pengesahan Undang-Undang Dasar. Jadi dia berlaku dari tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar
yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 masa amandemen, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Jadi sekarang kita sudah berlaku konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Yang berikut berkaitan dengan perubahan konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat satu pasal yang membahas tentang cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37 yang berisi yang pertama, untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. Jadi untuk mengubah UUD itu sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR harus hadir. Jika jumlah MPR tidak memenuhi, maka tidak terjadi perubahan UUD. Yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Nah, syarat ini juga sama. Jika persetujuannya tidak memenuhi syarat, maka tidak terjadi perubahan. Nah, yang berikut, kenapa Undang-Undang Dasar 1945 harus diamandemen? Yang pertama, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara, maka harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, memberi peluang pada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. Yang keempat, menghilangkan kesan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang sentralistik dan otoriter, sebab dengan adanya amandemen ini, masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem pemerintahan desentralisasi dan otonom. Nah, kita tadi mengulas berkaitan dengan amandemen. Pasti teman-teman pasti penasaran apa sih yang termasuk pengertian dari amandemen. Amandemen diambil dari bahasa Inggris, yaitu amendment, yaitu terdiri atas kata amends, artinya merubah, biasanya untuk masalah hukum. Jadi amandemen berarti mengubah atau to amend, yang bertujuan untuk memperkuat fungsi dan posisi konstitusi suatu negara dengan mengakomodasi aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan negara. Yang berikut amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen yang dilakukan dengan tujuan yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami setidaknya 4 kali perubahan atau amandemen dari tahun 1999 hingga 2002 sampai dengan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang berlaku hingga sekarang.
Keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya meliputi yang pertama, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk mempertahankan apabila hak-hak itu dilanggar. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law, serta mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya, seperti melalui pemilihan umum dan lain-lain. Yang ketiga, format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ negara, serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya. Jadi guys, itu saja materi yang saya bawakan pada malam hari ini. Kiranya materi ini dapat berguna bagi pemateri maupun penonton, dan mohon maaf bila ada kesalahan penulisan kata, pengucapan kata. Dari tempat ini saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.